صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك. Jadi termasuk yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Kagak ada batas sedikit dan banyaknya. Sedikit aja tidak, sedikit aja batal, apalagi banyak. Kecuali lupa yang sedikit, kecuali kagak tahu yang sedikit. Lupa yang banyak tetap batal. Lupa yang banyak tetap batal. Paling banyak lebih daripada 6 kata, sengaja atau kagak sengaja hukumnya batal. Kalau 6 kata ke bawah tidak sengaja, masih dianggap tidak batal. Mesti diingat kisahnya bagaimana Nabi, ya. Itu ketika sholat apa? Zuhur, ya, salam, langsung jalan, ya. Ditanya sama sahabat, kan? Nabi jawab, langsung balik lagi sholat. Nabi bicara batasnya 6 kata. Wa biniyati qat'is sholati. Dan yang ke-8, niat memutus sholat. Walau ila sholatin, walaupun kepada niat sholat itu, misliha, seperti sholat yang ia laksanakan, ya. Jadi kalau kata kita gitu ya, saya niat sholat zuhur, ya, udah 2 rakaat lagi diri, saya niat sholat zuhur gitu. Bukan, saya niat sholat zuhur. Meskipun zuhur juga yang disebut, karena tadi ya udah putus niatnya. Jadi tidak boleh ada niat di dalam niat gitu. Ya. Artinya kalau kita udah keluar, kita pikir kita batal udah. Ya. Sebab repot. Kalau ragu-ragu dibatal, saya batal kaki, udah gak usah pikir panjang lebar, berarti sudah batal. Ya, beda 1 rakaat atau 2 rakaat, itu nggak ada urusan batal atau kagak batal. Ya, saya lupa tadi niat kagak batal udah. Kalau lupanya di niat, ragu-ragu di niat, ragu-ragu batal atau kagak, maka sholatnya hukumnya otomatis batal. Wa bita'liqi qatiha, yang ke-9, dengan menggantungkan niat memutus sholat, ya. Kita lagi sholat zuhur, kita dengar dulu kalau hujan saya batalin sholat. Mau hujan mau kagak hujan, batal sholat. Ya, kita lagi mau belajar kondangan, kita mungkin kelamaan sholat dulu dan kalau jadi datang gue batalin, ya. Lagi sholat, ya. Kalau jadi datang gue batalin, gue kagak enak nih, batal udah. Mau jadi datang mau kagak jadi sholat jangan ada digantung dengan niat yang lain. Ai bi khusuli syai'in, yakni dengan sebab terjadinya sesuatu, walau muhalan, sekalipun kejadian itu mustahil terjadinya, adian secara kebiasaan, la aqliyan, bukan secara akal. Ya, misalnya saya lagi sholat, karena menghayal sholatnya, dalam sholat dia ngomong, kalau gue ngeliat ular berkaki, gue batalin sholat. Berkaki itu muhalun, ya, perkara yang kagak mungkin terjadi, baik secara adi,
secara akal ini nggak mungkin terjadi. Ya kalau secara akal artinya apa? Ya kalau kita akal-akalin urusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada ular naga berkaki 4, ya. Cuman pada umumnya itu mustahil terjadi, maka batal. Ya, lagi sholat dengar suara uyun kelenting. Kalau hujan batu cincin saya batalin sholatnya. Ya, karena saking mustahilnya hujan batu cincin, tetap menggantungkan niat dalam sholat, hukumnya batal. Li'annal awwala, karena sesungguhnya kejadian yang pertama mustahil menurut kebiasaan, muhalan adian itu al-awal garis bawah, muhalan adian garis bawah. Kalau ngaji kitab kuning itu begitu. Ini kejadian yang pertama yang mana nih? Ya, li'annal awwala, karena sesungguhnya kejadian yang pertama yakni perkara yang mustahil secara kebiasaan, qad yunafi, kadang-kadang tiada terjadi al-jarma secara mantap, secara pasti. Kadang-kadang kita udah kagak mungkin mantap banget, kita anggap udah pasti kagak ada, udah gitu aja. Limkani wuqu'ihi, karena masih memungkinkan terjadinya. Wa bi khilafis tsani, berbeda dengan kejadian yang kedua, perkara mustahil secara akal, muhalan aqliyan, fa innahu, karena sesungguhnya asani la yunafi, sudah pasti tidak terjadi, dzalika, akan hal tersebut, li adami imkani wuqu'ihi, karena tidak ada kemungkinan terjadinya. Udah secara akal udah kagak mungkin banget udah. Ya, kalau yang tadi muhalan adian, mustahil secara kebiasaan, ya kadang-kadang juga ada gitu maksudnya. Ya, kadang-kadang juga ada gitu. Kalau secara muhalan aklian, udah pasti ini kagak mungkin terjadi. Enggak mungkin terjadi. Wa mislul muhalil akli, dan itu seperti kejadian mustahil secara akal, al muhalu syar'iyyu, yaitu perkara yang mustahil secara syariat, ya, secara syariat. Qala Muhammad Al-Qurdi, menjelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Qurdi, wa yusawwaru, dan digambarkan hada, akan perkara mustahil ini, bima, dengan sesuatu kejadian, idza nawa, apabila ia niat, ta'liqatiha, akan memutuskan sholatnya, au takallama, atau ia berbicara bihi, dengan ta'liqu qatiha, bihi, dengan memutuskan sholat, wa huwa jahilun, sedangkan ia orang yang tidak tahu, ma'dzurun, yang diuzurkan, diberi maaf. Jadi ini ada dua, ya, ada dua perkara. Yang pertama, ya, dia menggantungkan, memutuskan niat sholat, ya. Yang kedua, dia ngomong lagi sholat, Dua-duanya perkara hal yang membatalkan sholat. Dua-duanya perkara yang membatalkan sholat. Kalau menggantungkan niat, ini nggak ada uzurnya, kagak ada uzurnya.
Enggak ada hal yang membolehkannya. Dia tahu, dia kagak tahu, hukumnya batal. Tapi kalau ngomong, ya, ngomong itu ada uzurnya. Kalau dia lupa atau dia tidak tahu atau dia baru masuk Islam, maka kagak batal kalau dia ngomong. Paham nih? Ya. Jadi ada dua perkara terjadi pada dua orang, terjadi pada satu orang. Saya lagi sholat, tengah-tengah sholat saya menggantungkan niat. Ketika i'tidal saya ngomong. Satu orang dua kejadian, dua-duanya hal yang membatalkan sholat. Ada yang boleh uzur, artinya bisa dimaaf. Ada perkara yang kagak bisa dimaaf. Kalau menggantungkan niat nggak bisa dimaaf. Tapi kalau bicara, ya itu bisa dimaaf. Summa qala, fayakunu maka bermula keadaan tersebut al-ibtalu bermula yang membatalkan bihaqqihi pada hak orang tersebut min haitsu innahu dilihat dari segi bahwasanya orang tadi ta'liqun itu menggantungkan niat. Jadi batalnya orang tersebut dilihat dari segi menggantungkan niat. La min haitsu qawluhu lafzun, bukan dilihat dari segi keadaan dirinya yang berbicara secara lafaz. Lil tifari fi haqqil ma'dzuri, karena diampuninya, dimaafnya berbicara bihaqqil ma'dzuri pada haknya orang-orang yang mendapatkan uzur. Jadi kalau fikih lihat ya permasalahannya, ya dalam satu perkara yang namanya sholat ada dua kejadian hal-hal yang membatalkan sholat. Dua-duanya hal yang membatalkan sholat. Kalau seandainya ini orang cuma ngomong doang dan dia dapat uzur, maka kagak batal sholatnya. Yang bikin dia batal karena dia menggantungkan niat memutus sholat. Jadi kalau memutus sholat kagak ada torelnya. Dia mau ngerti kayak mau kagak kayak batal sholat. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma li man aluzu bihi siwaka